Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa saya tetap mendoakan nih buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga hidup kita barokah, berlimpah, kaya, sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Allah. Dan yang terpenting itu adalah terus meminta kepada Allah, yakin, sabar, dan itu selalu saya ulang-ulang kata kalimat-kalimat itu ya, karena memang intinya itu adalah begitu. Apapun kondisi kita hari ini, bagaimanapun keadaannya, kita banyak hajat, ingin hutang lunas, ingin hajat apapun tuh, itu jalan terbaiknya adalah harus meminta ke Allah. Karena memang kita tahu dunia ini bukan milik kita, miliknya Allah. Nah, kalau Anda punya keinginan apapun tuh, mintalah kepada Allah. Dan kalaupun hari ini juga Anda merasa belum dikabulkan sama Allah, belum dikasih jalan untuk lunasin hutang, gak ada cara lain, tetap harus sabar dan tetap baik sangka. Bisa jadi Allah belum berikan apa yang Anda mau, apa yang kita inginkan belum dikabulkan Allah, termasuk hutang kita belum lunas. Bisa jadi Allah ingin membuat diri kita sabar dulu, ingin menguji keimanan kita dulu, dan bisa jadi Allah itu pastinya Allah punya rencana terbaik untuk masa-masa depan kita. Nah, hari ini kalau kita sedang berjuang ingin hutang lunas, kita sudah melakukan banyak amalan dan belum dikabulkan sama Allah, belum dibuka jalan, bisa jadi Allah punya rencana lain. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana, tapi yang berlaku adalah rencananya Allah. Tapi buat teman-teman semuanya, tetap berencana, tetap punya tujuan, tetap punya keinginan, punya impian. Urusan bagaimana nanti Allah mengabulkan itu bukan wilayah kita lagi, tapi sudah wilayah Allah. Yang terpenting bagi kita itu adalah terus meminta kepada Allah. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya, di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita terus bersyukur. Nah, sambil nonton video ini jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda, keinginan Anda, termasuk ingin lunas hutang, ingin punya A, B, C, D, tuliskan saja di kolom komentar. Ya baik teman-teman semua, ada yang bertanya ke saya, Pak, harus mulai dari mana sih amalan-amalan yang kita kerjakan itu supaya Allah buka jalan, supaya Allah kasih petunjuk, supaya Allah menolong untuk bisa menyelesaikan hutang. Langkah-langkahnya itu bagaimana sih Pak? Nah, di video kali ini saya ingin bahas itu, jadi tonton video ini sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat ya, saya sharing, dan tetap saya sampaikan ini adalah sesuai dari yang pengalaman saya. Karena memang semua video yang saya sampaikan di channel ini tuh tidak terlepas dari pengalaman saya juga, belajar ke guru-guru, belajar dari buku dan lain sebagainya, ikut seminar, kelas online. Nah, langkah awal yang harus Anda lakukan kalau ingin benar-benar kita ditolong sama Allah, tentunya yang pertama adalah taubat ke Allah. Perbaiki ibadah, nggak ada cara lain. Perbaiki ibadah itu maknanya itu luas, terutama dalam ibadah wajib, sholat. Nah, ini perhatikan sholat. Pastinya ini sangat penting teman-teman semuanya. Banyak yang bilang ke saya, Pak, saya sudah sholawat, saya sudah melakukan banyak amalan. Saya tanya sholatnya bagaimana, cuman sholat saya kadang-kadang bolong Pak karena kesibukan kerja. Nah, itu juga bisa jadi terbalik ya. Prioritas dia berzikir, memang berzikir itu adalah ya perintah dari Allah, tapi sholat itu kan wajib. Nah, saya nggak bahas orang yang banyak sholawat tapi dia nggak sholat, saya nggak bahas, pastinya nanti panjang insya Allah di lain waktu ya. Tapi dalam hal ini yang saya bahas, yang saya sampaikan adalah langkah-langkahnya bagaimana. Tadi pertama taubat ke Allah. Anda harus benar-benar taubat, nggak ada cara lain. Perbaikin ibadah, perbaikin sholat, itu langkah-langkah awalnya, terutama sholat wajib ya. Hidupkan sholat sunnahnya, termasuk sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud. Itu harus Anda hidupkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda harus semangat. Anda harus benar-benar memacu diri Anda sendiri, membangkitkan semangat diri sendiri bahwa insya Allah pasti selesai, pasti lunas, dan hidup Anda insya Allah pasti berubah. Yang penting punya tekad yang kuat. Saya berkali-kali saya sampaikan ya, bahwa Allah itu nggak mungkin kasih ujian, kasih masalah di luar batas kemampuan kita, itu nggak mungkin. Kalau Anda merasa saat ini ujian Anda sangat berat, Anda kelelahan, Anda capek, ya itulah ujian. Tidak ada manusia di dunia ini yang hidupnya baik-baik saja. Pasti semuanya punya masalah, punya ujian masing-masing. Nah, masalah dan ujian yang diberikan Allah kepada kita itu sudah Allah ukur sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Anda merasa berat sekali, merasa lelah, capek, karena Anda menghadapinya sendirian, maka libatkan Allah. Berkali-kali saya sampaikan, libatkan Allah sekecil apapun masalah. Misalnya begini ya, Anda sedang khawatir, sedang cemas, nggak punya uang untuk bayar hutang, panggil Allah, ya Allah, gimana ini?
lakukan sholat dulu. Saya selalu katakan begitu. Itulah yang saya lakukan dulu. Kita nggak ngerti nanti seperti apa Allah kasih jalan. Allah itu punya banyak cara untuk memberikan pertolongan, memberikan keajaiban. Banyak cara, tinggal bagaimana kita keyakinan hati, keyakinan diri kita ini bahwa Allah itu bisa menolong kita. Jangan langsung main tancap gas, Anda terus berpikir ke teman, ke saudara, cari pinjaman. Ya boleh, silakan saja, itu ikhtiar juga. Tapi yang terpenting itu adalah lapornya ke Allah dulu. Dahulukan Allah. Misalnya mau nemuin teman atau saudara, ya bilang ke Allah, ya Allah, hari ini hamba dalam hati, ya Allah, hari ini hamba coba ingin ikhtiar menemuin saudara hamba. Mudah-mudahan di situ ada jalan, ya Allah. Panggil Allah. Panggil. Nah, yang pertama Anda tadi taubat, yang kedua Anda harus memacu semangat bahwa Allah bisa menolong. Kemudian yang ketiga, Anda jangan fokus pada masalah Anda. Jangan fokus. Nah, rumusnya itu begini ya. Terima dulu masalahnya, sabar dulu menerima masalah itu. Terima dulu, ikhlas dulu. Nah, pertolongan Allah itu akan hadir tidak lepas dari bagaimana hati dan jiwa kita ini menerima, ridho. Salah satu tanda kita menerima itu adalah nggak apa-apa ya Allah. Kalimat itu nggak apa-apa ya Allah, aku terima. Hari ini aku banyak masalah, hari ini aku banyak utang, hari ini aku dicaci orang, dimaki orang karena belum bisa bayar utang. Nggak apa-apa ya Allah, aku terima. Semuanya karena ketetapan dan ridho-Mu. Dan Anda harus benar-benar siap menghadapi resiko itu. Yang paling penting itu. Siap menerima resiko. Hadapin semuanya. Tapi jangan jauh-jauh dari Allah. Tetap bergantung sama Allah. Tetap mohon perlindungan sama Allah. Sekuat apapun tekanan hidup dalam diri kita, kita dimaki, kita dihina, tapi ketika kita juga dekat sama Allah, pasti Allah kasih kekuatan. Gitu Anda dimaki, gitu Anda dihina karena nggak bisa bayar utang, Anda kebingungan. Anda fokusnya lalu Anda murung, dimaki-maki, pasti sakit hati, dimarahi sakit hati. Tapi belajarlah untuk mengikhlaskan itu semua. Dan memang itu resikonya. Risiko bagi kita yang banyak utang dan belum bisa bayar, pasti dimarahi dong, itu pasti. Nah, Anda harus belajar berani menghadapi resiko itu, menerima. Setelah itu lapor lagi ke Allah, ya Allah tadi baru dimarahi, ya Allah tadi baru begini dan segala macamnya. Hamba pasrah, hamba ikhlas ya Allah. Ya tetap bergerak. Nah, kalau masalah amalan, banyak teman-teman semuanya, banyak banget amalan itu. Ya saya bilang ya, yang penting satu, jaga sholat. Ini sholat benar-benar diperhatikan. Yang kedua, banyak istighfar. Banyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah. Kalau keinginan Anda banyak, ini pastinya gini ya, pengalaman saya ya, setiap orang itu pasti banyak keinginan. Kadang-kadang tuh saya dulu begini ya, pengen utang lunas, pengen rezeki lancar, pengen pekerjaan, pengen punya A, B, C, D, banyak. Hingga kadang-kadang selesai sholat itu mau berdoa sama Allah tuh bingung mintanya apa. Saya pernah ngalamin itu. Saya yakin Anda pasti pernah juga ngalamin itu. Nah, cara saya, karena saking banyaknya keinginan, dan sebenarnya Allah tuh lebih tahu dari diri kita ya. Nah, semua itu saya wakili dengan mengamalkan istighfar. Minta ampun aja sama Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah dengan kita banyak istighfar itu nanti Allah akan berikan jalan, berikan petunjuk sesuai dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita. Caranya Allah, saya katakan caranya Allah. Banyak caranya Allah. Bisa lewat teman, bisa dengan cara yang tak terduga-duga. Justru kalau kita lebih konsisten, lebih istiqomah mengamalkan istighfar, itu jalan keluar itu cepat dihadirkan sama Allah. Nah, kuncinya itu tadi, ketika kita sedang terpuruk karena masalah, itu yang pertama target yang harus kita dapatkan itu adalah bagaimana menciptakan ketenangan itu dulu. Karena solusi itu akan dihadirkan sama Allah ketika hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita berpikirnya jernih. Nanti solusi itu akan dihadirkan Allah. Kita nggak tahu, tiba-tiba terpikir, oh mungkin kita terdetak dalam hati dan pikiran kita harus menemuin si A, si B, si C dan segala macamnya. Banyak minta ampun sama Allah. Kemudian target kita menciptakan ketenangan. Nah, ketenangan itu bisa kita dapatkan, nggak ada cara lain kecuali berzikir sama Allah. Salah satunya apa? Beristighfar tadi. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya orang-orang yang mengingat Allah, hatinya akan tenang. Nah, maka banyak minta ampun sama Allah. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.